Bersabar memiliki banyak manfaat dan keutamaan yang disebutkan melalui ayat dan hadis Nabi Muhammad SAW. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar akan diberi pahala tanpa diperhitungkan banyaknya. Jadi Allah membuat balasan untuk orang yang sabar khusus. Tidak ada pakai hitung-hitung oleh Allah harusnya. Semua orang sabar aja yang Allah dah hitungan enggak. Balas terus, dibalas sama Allah dengan balasan yang tidak bersabar. Yang bersabar. Pahala bersabar tidak terhingga dan tidak terbatas, dan tentu saja balasannya adalah yang terbaik yang pernah ada. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nanti di akhirat ketika Allah SWT lihatkan balasan hamba-hamba yang bersabar, mereka bilang, ya Allah, kenapa kau nak uji terus kami di dunia supaya kami dapatkan pahala ini. Pahala itu di akhirat, dan di dunia Allah SWT dahulukan. Allah berfirman, wala najziyanna alladhina sabaru ajrahum bi'ahsani ma kanu ya'malun. Dan sungguh kami akan memberi balasan yang lebih baik bagi orang-orang yang bersabar disebabkan kebajikan yang mereka lakukan. Orang-orang yang bersabar adalah para pemimpin yang membimbing. Disebutkan dalam firman Allah, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi'amrina lamma sabaru. Dan kami jadikan di antara mereka sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk kepada manusia dengan perintah kami ketika mereka bersabar. Cuma orang yang mulia saja, orang yang hina tak bisa. Orang yang mulia di sisi Allah punya sifat sabar. Mau tahu orang ini mulia atau tidak? Tidak, ada sabar, ada sabar. Ini orang mulia sudah. Karena pakaian orang mulia ini. Yang punya sabar ini Nabi Muhammad. Yang punya sabar ini orang-orang yang memang Allah sudah tunjuk untuk menyelamatkan dunia dan jagat raya ini, untuk menyelamatkan kaumnya, untuk menjadi pemimpin. Tapi orang-orang yang tidak ada kedudukan di sisi Allah, hina di pandangan Allah dan di pandangan para aulia Allah, para malaikat, mereka tidak punya sabar. Jadi kalau kita sudah tidak bisa sabar, ya Allah, takutnya kita ini golongan orang yang celaka. Ya Allah, mudah-mudahan Allah jaga kita semua. Ya Allah, Allah penuhi hati kita dengan kesabaran. Innallaha ma'as sabirin, sehingga kita terus bersama Allah hidup ini. Allah bersama hamba-hamba yang bersabar. Mengenai sabar telah Allah sebutkan dalam 70 tempat dalam Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, as-sabru nisful iman. Bersabar adalah setengah keimanan. Orang yang beriman pasti sabar. Kalau sudah ada sabar, takut ini orang percaya tak sama Allah. Takutnya orang ini imannya diragukan. Dan tidak ada sesuatu yang paling mulia yang Allah turunkan dan diberikan kepada hamba-hambanya melebihi daripada iman. Tidak ada. Ini puncak nikmat itu, orang diberikan iman sama Allah. Hidup di dunia bisa kenal sama Allah. Hidup di dunia bisa beriman sama Allah. Karena setan tidak mau itu. Setan tidak mau benar engkau itu kenal sama Allah. Penduduk dunia ini tidak mau benar. Dia pengen sampai meninggal tidak kenal sama Allah. Boleh dia syahadat, sholat, apa yang penting jangan kenal. Yang penting jangan dekat. Tak boleh dekat sama Nabi Muhammad. Tak boleh di hatinya ada Nabi Muhammad. Diisilah pikiran-pikiran, opini-opini kehidupan ini. Pikiran ini, pikiran ini. Itu tugas syaitan. Bagaimana kita sibuknya dengan mikir dunia ini hingga lupa bala, rezeki, semuanya itu sudah ditulis sama Allah. Karena yang kenal sama Allah pasti selamat. Di dunia ini selamat,
ada satu tempat lagi kita bakal tinggal. Ingat itu. Ini syaitan lupakan tempat itu. Tapi kalau sudah kenal sama Allah, kita tahu dengan tempat dunia, tahu juga dengan tempat ada tempat lagi. Itulah tempat abadi. Itu kekekalan kita semuanya di situ. Nah, orang yang sudah diberi kenal sama Allah, beruntung hidupnya. Tidak nyasar, tidak sesat mereka. Dia tahu dia harus punya rumah di dunia, tapi ini sebentar. Ada rumah lagi yang hebat, di situ aku harus punya simpanan besar. Di akhirat sadar, hidup dengan kesadaran. Cuma orang yang kenal sama Allah, orang yang punya iman. Nah, yang punya iman ini harus dia memelihara kesabaran. Mau memeriksa dirinya punya iman atau tidak, periksa. Separuh saja dia punya iman itu ada. Kalau sudah ada apa? Ada sabar. Tapi kalau sudah dia periksa, tidak ada, kita bisa periksa darah. Keluar dulu, mau check up, lihat. Ini check up diri kita. Adakah sabar? Kalau ada sabar, ada namanya iman ini, namanya insya Allah iman kita sudah separuh. Hati-hati kalau tidak punya iman. Hati-hati kalau tidak kenal sama Allah. Jangan sampai namanya kita sudah masuk di jurangnya syaitan. Na'udzubillah. Kenapa? Karena tidak sabar. Dan sabar adalah tanda kita itu kenal sama Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Man u'tiya hadduhu minal yaqin was sabri, lam yubali ma fatahu min qiyamil lail wa siyamin nahar." Barang siapa yang diberi bagiannya dari keyakinan dan kesabaran, tidak perlu memusingkan sholat malam dan puasa siang yang tertinggal olehnya. Kalau sudah punya iman, walaupun tidak sholat malam. Ya. Dulu sahabat Abu Bakar Siddiq itu malam-malam tidak kuat. Jadi sholat witirnya apa dia? Sholat witirnya habis isya. Qiyam sholat malamnya dia habis isya. Kenapa? Karena orangnya tidak kuat. Tapi Rasulullah bilang apa? Sayyidina Umar, sebelum fajar sudah bangun sholat sampai subuh. Tapi Rasulullah bilang, ini Abu Bakar lebih mulia dari kalian. Kenapa? Karena ada sesuatu yang di hatinya. Apa itu? Iman, percaya benar sama Allah. Pas Isra Mi'raj dia tuh yang ngomong, aku percaya apapun yang dikatakan Nabi Muhammad, aku percaya. Mau ngelihat Allah, mau ngelihat apa, aku percaya. Jadi iman ini mengalahkan puasa, mengalahkan sholat malam dan lain-lainnya. Bersabarlah. Jadi ini tanda di iman ini paling kuat ada di sabar tadi. Memang sabar ini harus menancap sudah menjadi komitmen hidup kita. Kita harus mau sabar. Dimanapun ada sabar langsung ada cahaya. As-sabru dia, Rasulullah katakan, sabar ini seperti satu lampu, satu cahaya. Kita letakkan di mana di kehidupan kita, pergaulan kita sama istri, sama suami, sama anak. Ada sabar, langsung ada cahaya di situ. Kalau sudah ada cahaya, enak, ada lampu, kelihatan semuanya. Kalau sudah ada kelihatan sesuatu itu enak, tinggal kita jalani. Tidak akan sesat, kelihatan jalannya. Berkat sabar. Tapi kalau tidak ada sabar, gelap, nabrak terus. Pergaulan kita dengan keluarga, dengan masyarakat, semuanya bertabrakan terus. Kenapa? Tidak ada sabar. Tapi kalau sudah ada sabar, akan mulia, ada cahaya. Dan cahaya inilah yang akan menjadikan sesuatu petunjuk hingga kita tidak tersesat di dunia dan di akhirat. Bersabar adalah salah satu perbendaharaan karunia di akhirat. Ya Allah, gudang kekayaan kita itu sabar. Tak tahu pas meninggal, gara-gara kita sabar, kita lihat, ya Allah, ada celengan datangnya kita punya. Yang tak punya sabar, bangun daripada meninggalnya, ada simpanan. Dilihat gudangnya, mana gudang udah ada isi. Nyasar hidup, sia-sia hidup. Ketika Nabi SAW ditanya tentang keimanan, beliau SAW menjawab, huwa sabru was-samahah. Dia adalah kesabaran dan sikap toleran. Nah, waktu Nabi Muhammad ditanyakan, iman itu apa ya Rasulullah? Dia bilang sabar dan toleransi, maafkan orang. Ya,
Samaha itu artinya memaafkan. Itu orang kalau sudah punya iman, dia percaya sama Allah dan memaafkan terus. Beruntung kita bisa hidup, bisa memaafkan orang. Jadi para aulia ini saya lihat amalan mereka ini sama seperti kami, tidak beda-beda lah kayaknya. Sholat habis duha 4 rakaat, sebagian ada yang 8 rakaat. Malam-malam bangun, ada yang 11 rakaat, ada yang 100, ada yang enggak 3 rakaat, tapi jadi wali Allah besar. Ada yang khatam Quran 1. Cuma hati mereka bersih, ada iman. Itu yang mengalahkan sholat malam segalanya. Ada orang sholat tapi mulutnya tidak bagus, tidak ada manfaat. Dibilang kalah. Puasa kalah sholat malam dengan adanya iman. Nah iman ini apa dibilang? Mau tahu? Adanya sabar dan memberi maaf. Habib Ali Habsyi itu setiap mau tidur, ibunya langsung ngetuk gitu. Ya Ali, sudah engkau maafkan semua manusia, sudah. Jangan sampai malam ini tidur ada yang punya dosa dengan engkau. Memang sakit memaafkan, itulah ujian. Memang itu untuk mengangkat derajat kita. Ketika ada sesuatu yang harus kita maafkan, kita menahan, ya Allah ini bagaimana, sakit aku. Ketika kita lepaskan maaf, disitulah rahasia, disitulah pengangkatan derajat, disitulah mustika pemberian Allah. Berapa banyak bala Allah angkat gara-gara kita memaafkan tadi. Fulan sudah dendam sama kita, fulan menipu kita, fulan membawa harta kita, fulan membohongi kita. Allah akan ganti dari tempat lain semuanya. Dengan kita memaafkan ini, terbuka pintu rezeki-rezeki yang lain, terbuka pintu-pintu rahmat, pintu pertolongan. Dulu Rabi'atul Adawiyah, waktu itu banyak yang mencelakai dia. Waktu zaman dia mau naik, dia dulu seorang perempuan penari perut. Orang perempuan yang inilah yang saya tidak berani menyebutnya karena dia seorang wali. Akhirnya dia maafkan semua orang sampai datang orang, ya Robi, dulu aku pernah begini. Sudah tinggalkanlah cerita dunia itu. Ini cuma mainan kehidupan. Kita ini mengejar Allah. Orang yang sudah kenal sama Allah tidak mau lagi ingat sama dunia. Akhirnya jadi kasih Allah. Sama syaitan pun tidak benci sudah. Dia bilang, ya Robi, kau benci sama syaitan? Hatiku ini sudah dipenuhi cinta, dia bilang. Kalau ku ambil tempat sedikit, berkuranglah rasa cintaku kepada Allah sama Rasulullah. Tak mau aku tempat ini berkurang, dia bilang. Sama syaitan pun tak pernah dia pikirkan. Apa mikirin syaitan? Syaitan dipikirin. Sudah Allah laknat, dan memang ini Allah ciptakan untuk menguji kita. Nah, ambillah derajat kita, kedudukan kita harus kita ambil di dunia ini dengan sabar dan nah ada lain sudah. Jalannya para wali ini, Nabi Muhammad berjalan dengan sabar dan memberikan maaf. Tiap hari, urusan sama istri, urusan sama anak. Dulu ada orang punya anak, anaknya bukan main, na'udzubillah min dzalik. Sampai dia ceramah, dia ngomong, Allah benci sama anak saya. Nabi Muhammad benci sama anak saya. Kalian pun benci, mabuk-mabukan anaknya. Dan dia seorang ustaz, seorang wali. Dia bilang, kalau saya pun benci sama anaknya, anak saya, siapa yang sayang sama anak saya? Maka dari itu dia bilang, saya maafkan terus anak saya. Subhanallah, anaknya mendengar di kamar abahnya lagi ceramah begitu. Obat jadi wali akhirnya. Tidak lama dari situ, sebelum 40 hari dari situ, meninggal dunia. Dalam keadaan bertobat. Ini semuanya gara-gara dapatkan orang yang memberi maaf dapat pahala, yang dimaafkan berubah. Semua tidak ada yang rugi di sini, tidak ada yang rugi. Ambil ini. Bukan orang yang pintar itu bisa membedakan ini baik ini buruk. Orang yang pintar itu yang bisa mengambil sesuatu yang terbaik untuk dia. Itu orang yang tahu. Semua para aulia usholihin, mereka disakiti, mereka diuji. Semua orang yang sukses, tak ada ujian, tak ada. Dan mereka punya hati bersih, memaafkan. Anak kita tidak nurut sama kita,
sama orang lain nurut. Anak kita mungkin tidak pernah mendengar perkataan kita, yang lain dia dengerin, handphone dia dengerin. Bagaimana caranya? Maafkan aja. Maafkan terus. Ingat anak kita, Al-Fatihah. Ya Allah, maafkan anakku, jadikan anakku anak yang soleh, anak yang soleh. Al-Fatihah. Terus dia ingat anak kita, baca itu. Berubah nantinya anak. Ada satu lagi guru saya tidak mau sebutkan, anak terkenal, punya anaknya itu semuanya mampu-mampukan. Memang mondok, tapi ya Allah, naudzubillah. Bingung dia bagaimana. Dia abahnya ini punya murid orang-orang hebat, bukan lagi orang itu, orang-orang hebat punya ini. Tak pernah dia marah sama anak. Yang dia pegang apa? Sabar tadi. Setiap malam ke depan kamar anaknya berdoa, ya Allah, ampunkanlah dosa anak, berikan hidayah. Ke kamar sebelah lagi, ya Allah. Setiap kamar dililing-lilingnya. Misalnya dia bilang, kenapa engkau tidak tegas sama anak? Dia tahu ini yang bisa merubah dari Allah, dan tidak boleh sakit hati. Sakit itu kita tinggal buang. Yang ada sabar dan memaafkan. Apa yang jadi? Tiga-tiganya hafal Quran, tiga-tiganya jadi orang alim. Insyaallah. Tiga-tiganya jadi orang soleh. Berarti apa? Sabar sama maafkan. Dan yang memaafkan ini setiap detik derajatnya diangkat oleh Allah. Itulah para aulia sholihin. Pagi-pagi dipikirin siapa yang mau dimaafkan. Maafkan fulan, maafkan semuanya. Semua yang berdosa sama aku, maafkan Allah. Setiap pagi, siang begitu juga. 5 kali makan, 5 kali itu juga. 5 kali sholat, 5 kali itu. Setiap makan, habis makan, diingat, oh fulan jahat. Tidak mau mikir panjang. Bikin dendam, bikin sakit hati apa? Maafkan sudah. Aku mau ngurus Allah. Nah, amalan ini diamalkan setiap kita maafkan tulisan datang, pintu rezeki terbuka, pintu rahmat terbuka. Karena susah memaafkan orang ini. Nanti kadang-kadang sudah kita maafkan, teringat lagi sakitnya. Lepaskan, buat apa kita memelihara api? Kita ingatkan lagi, pengen rahmat kencang deras mendatangi ke hidup kita, maafkanlah sudah. Gak usah kita pikirkan lagi, ini hidup mainan sebentar. Khususnya tambah lagi sama anak, istri, keluarga. Jangan cepat-cepat sudah. Karena takutnya dengan adanya lama di hati kita sakit, itulah yang menjadi sesuatu tidak baik. Tapi kalau kita doakan berubah ini istri, berubah ini anak, suami kita berubah. Berapa? 2 tahun, 3 tahun setiap hari didoakan. Itu baru istimewa. Itulah hidup sebenarnya. Allah pengen kita berjalan dengan kesabaran, dengan keimanan. Karena sabar ini kalau sudah ada di hati manusia, ya Allah, subur orang bilang. Orang yang sabar subur. Mau dapat madu kena setengah tahun, lama-lama kebal kita sama tahun pun tidak mau, sudah jadi obat semuanya. Jadi obat tahun, dapat madu dari obat, insya Allah. Mudah-mudahan Allah menancapkan sifat sabar ini. Kalau dia yang menulisnya, dia yang memberi. Sudah ini nikmat. Inilah kekayaan. Kaya kita kalau sudah orang sabar, mulia kita. Fulan sabar, mulia. Kita tahu orang mulia ini. Fulan kaya raya ini, tapi apa? Nah penyabar orangnya. Sudah hina langsung kita hina. Malu juga kita. Karena tidak sabar. Punya kekayaan. Fir'aun kaya. Sampai detik ini dihina orang. Kekayaan tidak bisa bikin orang mulia. Sabar ini bisa bikin orang mulia. Mudah-mudahan Allah angkat derajat kita dengan kesabaran. Allah berikan kita hidayah, terus dipelihara kita sama Allah, sehingga proses kehidupan ini terus mengangkat derajat kita sampai nanti kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radhiyallahu anhum. Wa qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana Allah bi ulumihi fid dharain. Amin. Amin. Di samping telah diriwayatkan keutamaan menikah, juga telah diriwayatkan peringatan bagi yang meninggalkannya. Hal ini sebagaimana yang telah disebutkan dalam keterangan Al-Quran dan As-Sunnah yang sudah tidak dirahasiakan lagi
bagi kalangan berilmu. Dalam hal ini Allah SWT berfirman, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un." Artinya, katakanlah kepada orang laki-laki dan perempuan, hendaklah engkau menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, karena yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang mereka perbuat. Nabi SAW bersabda, "An-nadra sahmun masmum min sihamil iblis." Yang artinya pandangan adalah salah satu panah beracun dari anak panah iblis. Menikah dapat melatih kesabaran seseorang dalam bergaul yang baik dengan kaum wanita. Ya, menikah ini juga mengajarkan kita untuk sabar. Kenapa kita bergaul dengan kaum wanita? Ketika Allah SWT menyebutkan tipu daya laki-laki, tipu daya syaitan, inna kaida syaitan kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu sangat lemah. Tapi ketika menyebutkan tipu daya perempuan, inna kaidahunna 'azimah, hati-hati, tipu daya perempuan ini sangat besar. Butuh kesabaran, butuh sabar. Kalau sudah ada sabar, sudah orang bilang. Ada sabar, harus dipelajari. Sabar ini dibilang harus dimiliki, harus dipelajari. Tidak boleh tak punya sabar. Jangan pengen punya ini, tidak punya sabar. Inilah kemuliaan. Kita tidak mulia pakai jam mahal, tidak mulia. Tidak mulia pakai kacamata mahal, tidak mulia. Tapi kalau punya sabar, nah mulia. Sejahtera hidup kita. Istri kita yang mana dikatakan apa? Istri itu tipu dayanya dahsyat. Tapi kalau punya sabar, istri kita menjadi istri yang membawa keberkahan di dunia dan di akhirat. Ketika Sayyidina Ali ditanyakan, "Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Ya Allah, berikanlah kami kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Kebahagiaan dunia ini apa, kata Imam Ali? Istri yang soleha. Kalau kalian sudah dapatkan istri yang soleha, beruntung kalian dunia akhirat. Itu kenikmatannya. Karena istri yang soleha ini kalau sudah ada di rumah kita, bisa menjadikan suami yang soleh. Kalau benar-benar semuanya satu kota, Rasulullah bilang. Kalau rusak-rusaklah negeri itu apa perempuannya. Kalau sudah perempuannya benar, sudah. Jadi orang yang mempunyai istri yang soleh, beruntung, soleha, beruntung. Rezekinya terbuka nanti. Hanya orang itu sukses gara-gara apa? Istri. Banyak. Habib Ali Habsyi itu gara-gara dia jadi sukses. Kenapa? Gara-gara ibunya. Habib Abdullah bin Husain mendapatkan istri yang soleha. Dia dakwah kemana-mana, istrinya yang didik anaknya. Jadilah Habib Ali orang-orang yang besar itu gara-gara dapat istri yang soleha. Nah, tidak ada lain. Kalau sudah berhadapan sama istri, kata harus sabar. Kita mendidik kesabaran kita di dalam rumah dulu. Kita mulai, yaitu berhadapan sama istri. Bukan sabar itu lembut dan tidak tegas. Orang yang sabar tegas, harus tegas. Seperti yang kita dengarkan kemarin. Menunaikan hak-hak mereka di samping memberi nafkah kepada mereka juga besar pahalanya. Selain itu, pernikahan menjadi sebab zahirnya anak-anak soleh yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, mendoakan orang tua mereka, memohonkan ampun untuk mereka semasa hidup mereka, dan setelah kematian mereka diajarkan, dididik. Dan jikalau ada di antara anak-anak itu yang mati sebelum mencapai usia baligh, maka kedua orang tuanya akan mendapat pahala yang sangat besar. Mendidik dan memelihara mereka dengan baik, terutama anak perempuan, sangatlah besar pahalanya. Dalam hal ini Nabi Muhammad SAW bersabda, "Dinar anfaqtahu fi sabilillah wa dinar anfaqtahu fi raqabah
ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. Yang artinya 1 dinar yang kau keluarkan belanjakan di jalan Allah, 1 dinar yang kau belanjakan untuk seorang budak, 1 dinar yang kau belanjakan kepada seorang miskin, dan 1 dinar yang kau belanjakan untuk keluargamu, maka yang lebih besar pahalanya dari semua adalah yang kau belanjakan untuk keluargamu. Wajib. Jadi orang yang punya anak nikah tadi sudah harus niat. Niatnya apa? Niat punya istri yang solehah. Niat apa lagi? Niat memiliki anak yang soleh. Harus diniatkan. Memang tujuan nikah tadi menjaga maksiat. Itu aja jadi jalan kita hidup. Nikah untuk menjaga diri kita dari maksiat, mendapatkan istri yang solehah. Karena dengan istri yang solehah kita akan jadi baik, anak kita, keturunan kita, dan kita pengen punya anak-anak yang soleh juga, supaya mendoakan kita nanti di akhirat. Ya inilah perjalanan hidup di dunia. Setelah itu ada tempat lagi kita mau tinggal. Ya, harus kita mengerti benar. Setiap hari melihat orang meninggal, masa kita tidak mengerti? La ilaha illallah, hujibu, memang benar-benar tertutup namanya kalau orang belum melihat akhirat. Tahu namanya tapi belum memikirkan kehidupan yang kekal tersebut. Dalam hadisnya yang lain Nabi SAW bersabda, "Ma ta'amta nafa'ta nafsaka fahuwa laka sadaqah, wa ma ta'amta waladak fahuwa laka sadaqah, wa ma at'amta zawjatak fahuwa laka sadaqah, wa ma at'amta khadimak fahuwa laka sadaqah." Suami ini, makanan yang kau berikan untuk dirimu adalah sedekah. Makanan yang kau berikan untuk anakmu adalah sedekah. Makanan yang kau berikan untuk istrimu adalah sedekah. Dan makanan yang kau berikan untuk pembantumu adalah sedekah. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza mata ibn Adam inqata 'amaluhu illa min 3, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalih yad'u lahu." Apabila seorang anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah semua amal perbuatannya, kecuali dari 3 perkara, yaitu sedekah jariyah yang terus mengalir. Apa itu? Ilmu yang bermanfaat dan anak yang soleh, beruntung, dan yang selalu mendoakannya. Ya Allah, mudah-mudahan anak-anak kita anak-anak yang soleh, anak-anak yang bisa membanggakan kita dunia dan akhirat, anak yang bukan lagi memberi kunci kebahagiaan dunia, kunci surga dikasihkan kepada kita insyaallah. Surah Al-Fatihah. Mari kita salat.